dampak gempa tektonik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larosa Sindra dengan NIM 21002014. Saya berasal dari Prodi Administrasi Pendidikan dengan mata kuliah Manajemen Humas dan dosen pembimbing Dr. Hanif Al-Kadri dan Singgi Ginanjar. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana menjadi seorang konferensi pers yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Permisa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Resti Kavila yang akan memberikan berita terbaru dan teraktual mengenai gempa Cianjur. Nah, sudah ada rekan saya bersama dengan Ibu Gubernur. Baiklah, saya Larosa Sindra selaku Gubernur Jawa Barat. Saya ucapkan terima kasih kepada awak media yang telah hadir pada siang hari ini disebabkan gempa Cianjur yang terjadi hari Senin 21 November 2022 pukul 12.15 di Kabupaten Cianjur yang berkekuatan 5,6 skala Richter yang berdampak di wilayah Kabupaten Bogor. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BKM mengungkapkan dugaan penyebab gempa. Kepala Dwi Korita mengungkapkan bahwa penyebab gempa diduga akibat pergerakan sesar Cimandiri. Ialah patahan atau sesar aktif terletak di Jawa Barat dengan orientasi arah timur laut dan barat daya. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BKM Daryano menjelaskan gempa Cianjur bersifat merusak, di mana perlu kita ketahui bahwa wilayah Sukabumi, Cianjur, Lembang, Purwakarta juga. Baiklah, apakah ada media yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu, berapa kedalaman pusat gempa Cianjur tersebut? Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, pusat gempa ini berada di darat. Pusat gempa ini berkekuatan 22 km dari timur laut Kabupaten Cianjur. Disebutkan oleh BMKG 14 November 2022, gempa ini terjadi pada pukul 1 WIB. Gempa ini berada pada kedalaman 7 km dan tidak berpotensi tsunami. Izin bertanya lagi, Bu, apakah warga harus waspada terhadap gempa susulan? Tentu saja iya, karena Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika atau BMKG melansir akibat gempa yang memiliki kedalaman 10 km ini itu tidak ada potensi tsunami. Meskipun demikian, BMKG memperingatkan kemungkinan akan terjadinya gempa susulan. Jadi, untuk masyarakat tetap harus waspada terhadap gempa susulan ini. Izin bertanya lagi, Bu, apakah ada korban dari gempa Cianjur tersebut? Ada. Untuk yang meninggal dunia ini kami sudah mengidentifikasikan dan mencocokkan data dengan Kementerian Kesehatan, khususnya Pusat Krisis Kesehatan di semua rumah sakit dan puskesmas yang sudah betul-betul ada. Dan jenazahnya yang jadi tercatat per hari ini ada 271 jenazah, dan 270 jenazah ini kemudian hari ini tak dilaksanakan atau pencarian dan evakuasi gabungan dari besar BNPB, TNI, Polri, relawan kekuatan yang diturunkan sampai 1.000 personil yang ke semua 6.000 personil ini menemukan 43 meninggal dunia di Cugenang. Ini satu selamat atas nama Aska, laki-laki yang berumur 6 tahun yang telah ditemukan di sebelah neneknya yang neneknya sudah meninggal dunia. Kemudian yang hilang tadi kami sudah kumpulkan semua kepada Kepala Desa Bagansis Bab Inkatimas dan Ramli gitu. Yang ini ternyata yang hilang ini yang terdata sampai sore ini ada 40 orang yang masih hilang dan 39 di Genang 1 di Warung Kondang yang nanti yang mungkin ada tambahan dari 271 orang ini yang meninggal dunia ini sebelumnya. Izin bertanya lagi, Bu, apakah ada yang sudah dimakamkan oleh keluarga? Baik, kami di sini belum bisa memastikan yang dimakamkan oleh keluarga ini sudah masuk ke yang 271
271 ini atau belum, karena bisa saja begitu jenazah sudah ada kemudian dimakamkan tanpa dilaporkan ke puskesmas atau rumah sakit. Jadi 271 ini yang sudah terkonfirmasi lewat puskesmas dan rumah sakit di seluruh Kabupaten Cianjur. Itu yang kami mohon waktu besok pagi. Kami akan kumpulkan seluruh kepala desa dan mendata kembali yang sudah dimakamkan. Izin bertanya lagi Bu, apa struktur rumah yang tahan anti gempa? Di sini saya akan jelaskan bahwa salah satu penyebab besarnya kerusakan yang terjadi setelah gempa bencana ini adalah struktur bangunan yang tidak sesuai dengan standar keamanan gempa bumi. Tidak hanya menyebabkan kerugian material yang besar, kerusakan bangunan juga membuat banyak korban berjatuhan, misalnya tertimpa bahan bangunan. Untuk itu, untuk meminimalkan korban dan kerugian material ini saat terjadinya gempa, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah untuk membangun bangunan yang tahan atas gempa. Seperti bangunan yang tahan gempa ini merupakan bangunan yang dirancang dan diperhitungkan secara analisis, baik kombinasi beban, penggunaan material, dan penempatan massa. Strukturnya dan ciri-ciri dari struktur bangunan yang tahan gempa ini adalah memiliki struktur dengan sistem penahanan gaya dinamik gempa dan memiliki sistem penahanan gempa dan konfigurasi strukturnya memenuhi standar anti gempa. Dan apabila ingin membangun bangunan yang tahan gempa, Anda harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan perusahaan jasa konstruksi ini yang berpengalaman sehingga hasilnya maksimal. Contohnya pondasinya dari batu kali dan menggunakan beton yang sangat kuat. Baik, terima kasih atas penyampaian Ibu mengenai gempa Cianjur ini. Sekian dari media, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Baiklah permisa, itu hasil konferensi pers kita bersama Ibu Gubernur Laras Sos Indra. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu hasil dari konferensi pers saya terhadap gempa yang terjadi di Cianjur. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.